Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Pada pembahasan kita sebelumnya dalam membahas kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah, bab-bab ringkas di dalam masalah akidah, kita telah mengenengahkan pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Pada pembahasan sebelumnya telah kita luruskan di mana sebagian orang memahami bahwasanya iman kepada hari akhir adalah hanya berkaitan dengan hari kiamat. Sementara Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, itu artinya kata Nabi SAW, dia telah memasuki kiamatnya, akhiratnya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan faqad qamat akhiratuhu. Berarti dia telah memasuki alam akhiratnya. Maka iman kepada hari akhir yang menjadi bagian dari rukun iman kita bukan hanya keyakinan kepada kejadian kiamat saja, akan tetapi apa yang dialami oleh seorang manusia ketika dia meninggal dunia dan apa yang akan dia lalui setelah wafatnya tersebut, maka itu adalah bagian dari kewajiban iman kepada hari akhir. Dan telah kita ketengahkan pada pembahasan kita sebelumnya, mulai dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang berkaitan tentang proses kematian dan apa yang akan dilalui dan dialami oleh seseorang setelah wafat, setelah berpisah ruh dari jasad. Lalu kemudian dia akan mengalami apa yang dinamakan dengan fitnatul qabri, pertanyaan malaikat di dalam kubur. Sebagaimana telah kita uraikan, dari fitnatul qabri ini, dari pertanyaan malaikat di dalam kubur, apabila dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur, maka dia akan mendapatkan yang dinamakan dengan naimul qabri, nikmat kubur. Sebaliknya ketika dia gagal, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur yang dinamakan dengan fitnatul qabri, maka dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan azabil qabri. Jadi ada fitnatul qabri, ini pertanyaan. Hasil daripada pertanyaan ini, jika dia bisa melewatinya dan bisa menjawabnya, sebagaimana kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jawabannya, an sadaqa abdi, benar kata Allah, maka dia akan mendapatkan yang disebut dan dinamakan dengan naimul qabri. Dan inilah yang kita harapkan di dalam doa kita ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, ayah ibu kita yang telah mendahului kita. Selalu ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta di dalam doa kita, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya, yaitu kubur orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, jadikanlah kuburnya raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga.
kita berharap mereka mendapatkan yang dinamakan dengan na'imul qabri. Lalu kemudian kita sebutkan di dalam doa kita, wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan jadikan kuburnya salah satu dari liang-liang neraka. Dan inilah gambaran ungkapan kita di dalam doa kita, memohon kepada Allah perlindungan dari saudara-saudara kita, orang-orang yang kita selalu tempatkan di singgasana istimewa di dalam hati kita. Agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari apa yang kita sebutkan di dalam doa kita tersebut, agar Allah tidak jadikan kuburnya liang daripada liang-liang neraka. Dan itulah ungkapan kita berkaitan dengan azabil qabri. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah poin yang terdapat di dalam iman kepada hari akhir. Kenapa ini mesti ada di dalam iman kepada hari akhir? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis telah mengajarkan kepada kita, khususnya ketika kita melaksanakan salat, di saat akhir setelah tahiyat, sebelum kita salam, di setiap salat yang kita laksanakan, apakah salat wajib ataupun salat sunnat, diajarkan oleh Nabi SAW agar kita membaca doa, memohon kepada Allah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati. Fitnah setelah kematian, itulah fitnatul qabri. Kemudian azabil qabri, kita sebutkan sebelumnya. Wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ini rangkaian doa yang diajarkan dan disunnatkan oleh Nabi SAW agar kita baca sebelum kita salam. Kenapa? Karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari itu semua. Dan ini sekaligus ikhwatal iman menunjukkan bahwasanya fitnatul qabri, azabil qabri, na'imul qabri, apa yang telah kita uraikan dalam bagian iman kepada hari akhir adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang akan benar-benar ada dalam kehidupan setelah kematian kita. Bukan sesuatu yang fiktif, yang wajib kita imani, karena hal itu telah diingatkan oleh Nabi SAW dan Nabi telah mengajarkan kita memohon perlindungan kepada Allah dari itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini apa yang sudah kita uraikan pada pertemuan kita sebelumnya untuk menyambung pembahasan yang akan kita uraikan pada pertemuan kita malam ini. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Fitnatul qabri adalah sesuatu yang dahsyat. Bahkan setelah kita meletakkan jenazah saudara kita di dalam lahatnya, lalu kemudian mulailah kubur ditutup. Sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah proses penguburan. Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang hadir dalam prosesi tersebut, kata Nabi SAW, ud'u li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saudara kita ini. Wasalu lahu tathbit, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keteguhan untuknya. Fa innahu al-ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah proses yang pasti akan dialami oleh seseorang setelah dia dikuburkan. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, ketika orang-orang yang tadi ikut di dalam prosesi penguburan mulai meninggalkannya,
wa yusma'u qi'ara ni'alihim, kata Nabi SAW, masih terdengar derap langkah mereka. Di masyarakat awam kita mengatakan 7 langkah ketika mereka melangkah, ini tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah wa yusma'u qi'ara ni'alihim, masih terdengar derap langkah mereka, entah 7, entah 6, entah 5, entah berapa, tidak ada disebutkan dalam hadis. Tapi masih terdengar bunyi langkah mereka. Fayatihi malakan, maka datanglah kepadanya 2 malaikat. Inilah malaikat yang bertugas menanyai mayat yang ada di dalam kuburnya. Dan inilah yang dinamakan dengan fitnatul qabri. Malaikat yang datang ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Barra bin Azib, fayatihi malakani aswadani azraqani, maka datang kepadanya 2 malaikat. Bagaimana malaikat tersebut? Dikatakan oleh Nabi SAW, aswadani azraqani, hitam biru. Hanya itu yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai gambaran. Dan kita tidak berani untuk menambah dan mengurangi dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia di dalam hadis yang sahih. Aswadani azraqan. Intinya, malaikat itu telah membuat gentar dan takutnya orang yang didatanginya. Ikhwatal iman. Malaikat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan mereka sebagai pengemban dari tugas-tugas masing-masing. Nabi SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat An-Najm. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya. Allah menggunakan kata ganti ketiga tunggal. Walaqad ra'ahu. Maka ayat ini pernah ditanya oleh beberapa orang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Manhu? Siapa dia yang dimaksudkan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana dikatakan di dalam ayat itu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, untuk kedua kalinya. Inda sidratil muntaha. Nabi SAW melihatnya untuk kedua kalinya di Sidratil Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka orang-orang datang kepada Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi, kepada Aisyah radhiyallahu anha, manhu? Siapa yang dilihat oleh Nabi SAW di Sidratil Muntaha? Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya yang dikatakan di dalam ayat tersebut bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Tapi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innahu la Jibril. Yang dikatakan yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam ayat ini untuk yang kedua kalinya di Sidratil Muntaha adalah Jibril. Ini salah satu contoh ikhwatal iman, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya untuk yang kedua kalinya di Sidratil Muntaha. Ini sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan kita sebelumnya tentang iman kepada malaikat. Dan ini Allah katakan kali kedua. Kapan kali pertamanya? Allah ceritakan pada ayat sebelumnya.
Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ini kali yang pertama. Ketika Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, wa huwa fil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, lalu kemudian Jibril mulai mendekat, fakana qaba qausaini au adna, saking dekatnya sekitar berjarak 2 kali busur atau mungkin lebih dekat daripada itu. Ini kali yang pertama. Ketika Nabi SAW pertama kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya, Nabi SAW ketakutan. Dan itu terjadi ketika setelah Nabi menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Dan Nabi telah mendapatkan keterangan dari Waraqah bin Naufal bahwasanya yang ditemui oleh Nabi SAW yang terasa mendatangi Nabi, Nabi tidak melihatnya di Gua Hira. Tapi Nabi didekat, Nabi dipeluk. Bahkan Nabi menceritakan hatta jadda alayya, sampai Nabi merasa sesak. Lalu kemudian dia lepaskan. Lalu dia katakan iqra. Dijawab oleh Nabi SAW, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Nah, inilah yang disampaikan kepada Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal menegaskan innahu lanammus. Sesungguhnya itu adalah Jibril. Namus adalah nama Jibril di kitab-kitab sebelumnya. Nah, Nabi SAW telah dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal bahwasanya itu adalah Jibril, walaupun Nabi tidak melihatnya. Dan Nabi berharap akan ada ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan turun kepada Nabi SAW. Inilah yang ditunggu dan dinanti oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi, dikatakan di dalam sebuah riwayat, Nabi selalu menengadah ke atas, berharap turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat di surat An-Najm ini. Lalu Nabi ketakutan. Nabi SAW ketakutan. Dan Nabi lari pulang ke rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, dathiruni kepada Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Selimuti aku. Saat Nabi dalam berselimut tersebutlah, maka datanglah Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Yang ingin kita lihat di sini, ikhwatal iman, Nabi SAW ketika melihat Jibril, yang kita tahu Jibril malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu, yang pasti dengan tugasnya tersebut kita bisa membayangkan sesuatu yang indah, yang mulia dengan tugasnya. Nabi SAW ketika pertama kali melihat Jibril, Nabi ketakutan. Bahkan Nabi meminta kepada istrinya untuk menyelimuti beliau, untuk menghilangkan rasa takutnya. Bayangkan jika yang ketika kita lihat itu bukan Jibril, tetapi yang kita lihat itu adalah malak, fayatihi malakani aswadani azraqani, yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis Barra bin Azib. Makanya ke orang yang meninggal dunia, ketika dia telah dikuburkan, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, minta kepada Allah keteguhan untuknya. Fa'innahul ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Sebelum pertanyaan, bertemu dan melihat malaikat yang datang itu saja, itu sudah beban yang berat bagi dia. Makanya butuh kepada doa kita. Ini yang diajak oleh Nabi SAW kaum muslimin agar mereka mendoakan. Belum lagi ikhwatal iman, ketika malaikat mengajukan fitnatul qabri, pertanyaan tersebut, ini bukan sesuatu yang dapat kita bayangkan, yaitu sebuah maklumat yang bisa kita hafalkan. Ketika ditanya man rabbuka,
maka kita akan menjawab Rabbi Allah, seolah-olah seperti kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Tidak. Jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Belum lagi ketika kita tergagap-gagap di dalam menjawabnya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW, maka kita akan dihardik oleh malaikat itu. Dibentak oleh malaikat itu. Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka ikhwatal iman, bagian-bagian ini adalah poin yang wajib kita imani dalam iman kepada hari akhir. Suatu kondisi yang tidak terbayangkan oleh kita. Suatu hal yang akan membebani diri kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa kita berharap ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita. Dalam sebuah hadis, setelah kita mengetahui bagaimana dahsyatnya fitnatul qabri, maka mungkinkah seseorang bisa terbebas dari fitnatul qabri? Karena dia pun akan menjadi penentu. Sebagaimana kita katakan sebelumnya, dari fitnatul qabri, bila seseorang mampu melalui fitnatul qabri, kuburnya akan menjadi naimul qabri. Tetapi ketika dia gagal di dalam fitnatul qabri, maka kuburnya akan menjadi azabil qabri. Ini akan menjadi penentu. Sebagaimana ketika kita menghadapi ujian, anak-anak ketika sekolah, ujian. Jika dia berhasil lulus dalam ujiannya, dia akan lulus. Dia akan naik kelas. Tapi ketika dia gagal di dalam ujiannya, dia akan tinggal kelas. Dia akan terpaksa mengulangi kembali. Penentu. Pernah enggak kita ketika sekolah atau anak-anak kita sekolah berpikir, bisa enggak sekolah enggak pakai ujian? Setiap tahun naik kelas tanpa ujian, belajar saja. Bisa enggak? Ini sebagai analoginya. Sebagaimana mungkin kita akan bertanya, bisa enggak kita enggak pakai fitnatul qabri? Bisa enggak kita lepas dari pertanyaan malaikat di dalam kubur? Ikhwatal iman, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab harapan permintaan kita, bisa. Sesuatu yang sangat kita butuhkan supaya kita bisa melewati itu tanpa beban. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, bisa. Tentu ini menjadi harapan kita semua. Tapi itu rahasia, Pak. Tidak mau saya sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, satu-satunya orang yang terbebas dari fitnatil qabri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah syuhada. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu dia syahid dalam jihadnya tersebut. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, kafa bi barqis suyufi lahu fitnah. Cukup kilatan pedang di atas kepala mereka itu cukup bagi mereka untuk sebagai fitnah, pengganti, penebus dari fitnatul qabri. Berat memang Pak syaratnya. Dan inilah kemuliaan para syuhada yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ditambah, ketika seseorang tidak mampu menjawab fitnatul qabri, maka dia akan berpotensi mendapat azabil qabri. Ditambah lagi ada sederetan dosa-dosa yang akan menyebabkan seseorang juga akan diazab di dalam kuburnya. Ini sudah kita jelaskan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi melewati dua kuburan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahuma la yu'azzaman.
Orang yang ada di dalam kubur ini, kata Nabi SAW, sedang diazab. Amma ahaduhuma la yastanji minal baul. Yang pertama, disebabkan dia diazab di dalam kubur karena disebabkan dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Wa ammal akhar fa innahu yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disiksa, dia diazab di dalam kubur karena dia suka mengadu domba. Menukilkan perkataan seseorang kepada orang lain, kemudian perkataan ini kepada yang kedua, sehingga terjadinya permusuhan, provokator. Ini diantara dosa-dosa yang dikatakan oleh Nabi SAW akan menyebabkan pelakunya diazab di dalam kubur. Ini menunjukkan, ditambah dari kegagalan fitnatul qabri, sehingga dia diazab di dalam kubur, ditambah ada dosa-dosa yang akan menyebabkan juga azab kubur. Lalu ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum, maka ketika seseorang telah mengalami ini, dia pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terjadi hari kiamat. Makanya ketika Rasulullah SAW di akhir daripada hadis Barra bin Azib, Nabi SAW menceritakan antara orang-orang yang mendapatkan na'imul qabri dan azabil qabri. Apa kata Rasulullah SAW? Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala na'imul qabri, nikmat kubur, dikatakan oleh malaikat naumatal arus. Tidurlah engkau layaknya tidur pengantin. Begitu bahasa ungkapan yang dikatakan dan disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib. Lalu kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'u ila ahli wa mali. Dia pun berdoa, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Segerakanlah hari kiamat, agar aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku. Ini harapan orang-orang yang mendapatkan na'imul qabri. Berbeda dengan orang-orang yang akan diazab di dalam kubur, maka dia pun mengatakan, ya Rabb la tuqimis sa'ah. Ya Rabb, jangan biarkan terjadinya hari kiamat. Takut. Kenapa? Karena dia tahu jika terjadi hari kiamat, dia akan mengalami beban yang lebih berat lagi. Ini termasuk ikhwatal iman, bagian daripada apa yang dialami oleh seseorang yang termasuk dalam iman kepada hari akhir. Berkaitan dengan azabil qabri, Nabi SAW bersabda bahwasanya azabil qabri yasma'uhu kullu makhluk illa tsaqalain. Teriakan orang-orang yang disiksa dan diazab di dalam kubur, maka ini dapat didengar oleh semua makhluk kecuali as-tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak membuat kita mampu untuk mendengarkan teriakan orang yang disiksa di dalam kuburnya. Begitu kata Nabi SAW. Walaupun beberapa waktu belakangan, beberapa tahun yang lalu, ada berita orang yang mendengarkan, katanya seorang penambang di bawah, di dalam bumi mendengarkan teriakan, bahkan dapat dia rekam suaranya. Ya, kemudian ini diviralkan, ikhwatal iman. Ya. Sehingga kita tidak bisa untuk menudingnya, apakah ini kebohongan, apakah ini sesuatu yang dia buat-buat, atau sesuatu yang benar. Maka sebagai orang yang telah mendengarkan hadis Nabi SAW, ini jawaban kita hanya dua. Berdasarkan hadis ini,
Bisa jadi apa yang dia katakan, dia mendengarkan teriakan orang disiksa di dalam kubur ketika dia menambang di dalam. Ya, sehingga ini menuntun dia menjadi seorang yang beriman, diviralkan kemudian. Ya, ikhwatul iman, kalau seandainya memang seperti apa yang dia katakan, bahkan ada rekamannya, maka ikhwatul iman, pertama, kemungkinan pertama, dia berbohong. Ini rekayasa. Kalau dia tetap mengatakan dia benar, dia tidak berbohong, ini bukan rekayasa, ini benar. Jawaban kedua, berarti dia bukan jin dan bukan manusia. Itu kemungkinannya, Pak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yasma'uhu kullu makhluk illa tsaqalain. Apapun itu, ikhwatal iman, yang pasti tentu kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sebagai Rasul alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, ikhwatal iman, sampai nanti terjadi hari kiamat, maka sebelum terjadinya hari kiamat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan adanya amarat, alamat, tanda-tanda hari kiamat, yang para ulama ketika mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, membagi tanda-tanda hari kiamat itu menjadi dua bagian. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Apa yang membedakan? Tanda-tanda kecil, ikhwatal iman, kalaupun itu telah terjadi, maka masih ada rentang waktu antara kejadian tanda-tanda itu dengan terjadinya hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar, ini nyaris sangat dekat. Nyaris tidak ada rentang waktu yang lama. Begitu pembagian dalam tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang disebutkan oleh para ulama. Yang rasanya, kalau kita bahas satu persatu daripada tanda-tanda ini akan memakan waktu yang lama. Saya rekomendasikan satu kitab yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dari sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Wabil. Risalah ilmiah beliau dengan judul Asyratus Sa'ah. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kira-kira artinya saya nggak tahu, karena kadang-kadang edisi Indonesia ini mereka membuat judul-judul yang komersil. Tapi artinya asyratus sa'ah itu artinya dalam bahasa kita tanda-tanda hari kiamat. Ya, mungkin saja penterjemah menerjemahkan judulnya seperti itu, Allahu ta'ala alam. Tapi saya yakin kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat pengarangnya, Syekh Yusuf Wabil. Saya rekomendasikan kitab ini. Ikhwatal iman, di dalam kitab ini dikupas oleh Syekh Yusuf Wabil tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Di antara tanda-tanda kecil, termasuk di antaranya adalah bi'tsatun nabi, diutusnya nabi. Diutusnya Rasulullah SAW, ini adalah termasuk salah satu tanda hari kiamat. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan munculnya api di tanah Hijaz, sehingga Hijaz itu adalah wilayah Mekah, Madinah, Jeddah, itu disebut Hijaz.
Dan terlihat kilatnya seperti punuk onta dari Syam, Irak. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, bahkan di dalam tafsirnya juga disinggung oleh Imam Ibnu Katsir, dan juga di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, bahwasanya api yang keluar di tanah Hijaz yang dikatakan oleh Nabi SAW telah keluar pada zaman Imam Ibnu Katsir, yaitu tepatnya sekitar antara abad 6 dan 7 Hijriyah. Bahkan bekasnya ikhwatal iman itu masih dapat dilihat apabila kita berposisi di bandara kota Madinah. Ya, kalau kita dulu belum ada garbarat Pak yang masuk ke pesawat ini. Pokoknya itulah Pak, kayak belalai itu. Ya, kalau orang kampung kita bilangnya belalai. Ya, dulu belum ada itu. Ya, naik pesawat pakai tangga. Bila kita dari atas tangga pesawat itu kelihatan kalau kita melihat ke arah Mekah. Ya, dari bandara Madinah itu terlihat ada batu hitam seperti batu bara, dari jauh kelihatan Pak, batu-batu besar hitam. Nah, saya pernah disampaikan oleh salah seorang masyayikh di Madinah bahwasanya itu adalah bekas tempat keluarnya api di tanah Hijaz yang disebutkan oleh Nabi SAW yang keluar di zamannya Imam Ibnu Katsir. Banyak lagi tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, diantaranya menghijaunya padang Arafah. Ini semua kita saksikan. Termasuk juga yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, di mana yatatawaluna fil bunyan, orang-orang yang tadinya mereka adalah gembala-gembala, orang-orang susah, orang-orang miskin, lalu kemudian tiba-tiba mereka menjadi kaya mendadak, lalu mereka berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang tinggi. Lihat apa yang ada di sekitar kita, berlomba-lomba seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW persis. Dan banyak sekali ikhwatal iman tanda-tanda yang dikategorikan sebagai tanda-tanda kecil. Dan ini telah terjadi pada umumnya. Maka tinggal kita menunggu kejadian tanda-tanda besar. Di antaranya keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, lalu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan apa yang dialami kemudian sampai dekatnya terjadi hari kiamat. Seyogianya saya ingin berbicara sebenarnya tentang 3 permasalahan dari tanda-tanda kiamat besar ini, yaitu tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj. Tapi waktu juga membatasi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berarti sampai pada pembahasan nantinya kepada urutan dari tanda-tanda hari kiamat besar ini, ya, yang secara kronologinya pertama keluarnya Dajjal, lalu turun Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa bertemu dengan Imam Mahdi dalam waktu sholat subuh di Baitul Maqdis sebelum terbunuhnya Dajjal. Setelah sholat subuh, Nabi Isa alaihissalam yang sholat bermakmum dengan Imam Mahdi sampai di Babil Lud, di pintu Al-Lud, tempat yang ma'ruf sampai hari ini di Palestina. Begitu bab Al-Lud dibuka, disitulah Nabi Isa melihat Dajjal bersama 70.000 pengikutnya yang akan membunuh kaum muslimin di Baitul Maqdis. Begitu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa mencabut pedangnya. Karena itu misinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk membunuh Dajjal. Yadzubu kama yadzubul milhu fil ma. Maka akhirnya Dajjal larut seperti larutnya garam di dalam air. Mulai hilang sebagian dari jasadnya, mulai larut. Dikejar oleh Nabi Isa dan Nabi Isa kemudian membunuhnya sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Lalu kemudian Nabi Isa hidup bersama kaum muslimin dalam
keadaan aman, tentram. Saking amannya, dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, sampai-sampai kambing melenggang lewat di hadapan singa. Disebutkan dalam gambaran hadisnya. Disebutkan oleh Nabi SAW. Pada saat itulah, ikhwatal iman, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi tentang tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Tembok tersebut sampai pada waktunya itu adalah rahmat dari Allah, sehingga mampunya Dzulqarnain untuk membuat tembok penghalang, pengurung Ya'juj dan Ma'juj. Sampai pada waktu nanti Allah Subhanahu wa taala akan pecahkan tembok tersebut, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka berusaha, sebagaimana kata Nabi SAW, sejak mereka terkurung dari zaman Nabi Dzulqarnain, mereka berusaha setiap hari untuk meruntuhkan tembok tersebut. Sampai akhirnya mereka tidak mampu setiap hari begitu. Apa yang sudah mereka kerjakan, lalu mereka kembali untuk beristirahat, maka tembok itu kembali utuh kamakan, sebagaimana sebelumnya, bahkan lebih kuat, kata Nabi SAW. Itu yang mereka kerjakan terus. Sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah, ja'alahu dakka. Maka jebollah tembok tersebut dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat masih adanya Nabi Isa alaihissalam. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, di mana Allah mengatakan bahwasanya Allah akhrajtu qauman la yudani minhum ahad. Pada waktu ini wahai Isa, aku telah mengeluarkan satu kaum yang tidak seorang pun mampu menghadapi mereka, menghadang mereka. Faharriz ibadi ila tur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, bawalah hambaku, yaitu orang-orang yang beriman, ila tur, agar mereka bersembunyi di Tur, yaitu bukit Tur. Beda Pak. Kalau Saina itu gurun, Tur bukit. Walaupun di masyarakat kita yang dua disatukan, jadi Tur Sina. Dia sebenarnya Tur sendiri, Saina sendiri. Gurun, Saina, Tur bukit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faharriz ibadi ila Tur. Panjang kisahnya Pak. Waktu juga yang membatasi kita. Mayit itu sebelum ditanya nanti oleh malaikat, dia ada amalnya. Kalau dia baik, amalnya apa? Amalnya itu menyerupai dia yang baik. Kalau buruk, dia buruk sekali amalnya. Baik penjelasannya. Pertanyaan malaikat di dalam kubur kepada mayat, sebagaimana tadi kita sampaikan, hanya para syuhada yang tidak mengalami ini. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun selain daripada syuhada akan mengalami ini, apapun amalnya. Maka amalnya ini nanti yang akan membantu dan menuntunnya. Apakah dia mampu menjawab atau tidak menjawab. Tapi kalau untuk pertanyaan, siapapun dan apapun amalnya selain syuhada, mereka akan mengalami itu. Maka orang-orang dengan amalnya ketika ditanya, "Marabbuka?" Siapa Rabbmu? Apa yang dia amalkan selama ini di kehidupan dunia? Sudahkah dia benar-benar menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya? Maka amalnya ini yang akan menuntunnya untuk dapat menjawab pertanyaan. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Sudahkah dia menjalankan, mengaplikasikan Islam ini di dalam kehidupannya? Sehingga dengan itu dia akan mudah menjawab dan mengatakan dini al-Islam. Dan ketika ditanya tentang nabinya, sudahkah dia mengikuti dan menjalankan sunnah Rasulnya, sehingga benar-benar dia telah menempatkan Nabi sebagai Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang sudah kita bahas pada bab konsekuensi dalam iman kepada Rasulullah SAW. Inilah yang akan menuntunnya. Nah, kalau orang amalnya dia tidak menjadikan Allah sebagai Rabb yang sesungguhnya, maka disinilah dia terbata-bata.
Kalau orang hanya menjalankan agama hanya berdasarkan ikut-ikutan, bukan berdasarkan ilmu dan keyakinan, inilah yang mereka katakan, aku tidak tahu. Tapi ketika aku mendengar, aku melihat orang-orang mengatakan begini, melakukan begini, aku pun ikut melakukannya. Dan inilah orang-orang yang kemudian dihadi oleh malaikat, madarai tawa matalai, kata malaikat, engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah mencari tahu. Nah, mudah-mudahan ikhwatal iman, langkah kita duduk di majelis ilmu ini dalam rangka kita mencari tahu tentang agama kita, mudah-mudahan ini satu poin yang akan memberikan kemudahan bagi kita. Ini harapan kita. Oke, ada lagi? Silakan, Bang. Ustaz, kalau misalkan yang saya tangkap itu pertanyaan di dalam kubur itu terjadinya cepat pada saat si mayitnya telah dikuburkan. Cuman bagaimana peran amal jariyah yang mungkin datangnya itu jauh setelah dia dikuburkan. Baik. Ikhwatal iman. Ketika dikuburkan, datang malaikat menanya. Kan begitu tadi. Kontan hasil daripada itu tadi, hasil daripada pertanyaan tadi akan dia dapatkan apakah azabil qabri atau naimul qabri. Ini yang tadi kita sebutkan. Lalu di mana posisinya? Bagaimana di posisi amal jariyah? Dan sebetulnya bukan hanya amal jariyah saja, ikhwatul iman. Ya. Saya punya satu pembahasan amal apa saja yang bermanfaat berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lakukan ketika kita hidup ini, yang akan bermanfaat sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Salah satunya amal jariyah. Saya punya pembahasan itu ada kumpulan beberapa hadis riwayat yang sahih tentang apa saja yang kalau kita amalkan, kita yang masih hidup ini, itu akan mengalir dan akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, bagaimana dengan fungsinya ini? Bagaimana posisinya ini? Yaitu kebaikan yang ada pada orang seseorang walaupun dia telah meninggal dunia. Nah, sementara misalnya, anggaplah doa anak yang saleh. Waktu dia meninggal dunia, anaknya masih kecil, belum pandai berdoa. Lalu kemudian bertahun-tahun setelah dia meninggal, anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh. Lalu dia doakan orang tuanya. Sementara dia sudah mengalami proses yang namanya fitnatul qabri yang mungkin anggap berujung kepada azabil qabri. Bagaimana dengan doa anaknya? Kan begitu? Kan ini pertanyaannya. Maka ikhwatal iman, disitulah maha besar dan maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menjadi mungkin dengan doa yang disampaikan, yang dimunajatkan oleh anaknya ini. Sehingga kemudian kalau itu Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, maka itulah yang akan menjadi penghapus dari azab tersebut. Atau setidaknya itu akan meringankan azab tersebut. Begitu posisinya, begitu fungsinya. Makanya ikhwatal iman, pada pertemuan kita sebelumnya kita telah sampaikan juga di akhirat. Ada orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di tempat singgasana yang mulia. Dia sadar bahwasanya dengan apa yang dia buat semasa hidupnya, rasanya dia tidak akan sampai di tempat mulia tersebut. Maka dia bertanya kepada Allah, "Anna li hadza?" Dari mana ini aku dapatkan? Karena dia sudah mengalami. Rasanya apa yang dia buat tidak akan sampai ke tempat mulia ini. Dia bertanya kepada Allah, "Anna li hadza?" Dari mana ini? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika laka." Ini adalah disebabkan karena istighfar, permohonan ampunan yang disampaikan oleh anakmu kepada Allah untukmu. Artinya, ini akan meringankan, ini akan menyelamatkan walaupun seseorang sebelumnya telah mengalami azab disebabkan fitnatul qabri ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.